Berdirinya gereja ini di tahun 1991 dengan bermula kita beribadah di Rumah Makan Nusantara dengan jumlah jemaat 15 orang. Karena kasih karunia Tuhan, gereja kita terus berkembang dan mengalami pertumbuhan. Yang Tuhan percayakan jemaat di tempat kita sehingga kita bisa melakukan renovasi supaya tempat kita makin lama makin besar. Akhirnya kita mendirikan gereja di Stadion Mini. Tantangannya yang terbesar adalah saat Ruby dipanggil pulang oleh Bapa kita di surga, di mana saya bersama dengan Victor tentunya secara mendadak harus menggembalakan dan menggantikan posisi Ruby dengan berbagai macam permasalahan yang ada. Yang sebelumnya saya tidak pernah membayangkan akan ada di posisi ini. Jadi saya bergumul berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ini semua. Tetapi di saat itu Tuhan menguatkan kepada saya bahwa Dia mengatakan, jangan takut, karena yang kamu akan renovasi itu bukan rumahmu, tetapi rumahku. Nah, sampai saat ini nanti aku siapkan orang-orang yang akan membantu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Saat itu saya merasakan satu sukacita yang besar dan saya langsung seperti melompat. Betul Tuhan, itu bukan rumah saya, tetapi itu rumahmu. Bersyukur saya diberikan satu kekuatan oleh Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mendukung. Terutama saya bersyukur buat Pak Niko yang sudah memberi perhatian. Dan juga hamba-hamba Tuhan di cabang-cabang. Dan juga sidang jemaat yang senantiasa mendukung di dalam pelayanan saya. Sehingga saya bisa sampai saat ini bisa melayani. Dan juga bersyukur sekali semua orang-orang yang mendukung itu yang membuat saya jadi kuat dan yang membuat saya menjadi semangat untuk kembali melayani Tuhan. PCW berdiri 8 tahun yang lalu kira-kira. Pada waktu itu saya belum punya panggilan jadi seorang gembala, tapi saya ingat sekali waktu Tuhan panggil saya dalam perjalanan di mobil. Tuhan bilang, kenapa nggak kamu buka gereja? Lalu di tempat itu di mana saya bisa belajar, lalu menggembalakan generasi muda. Pada waktu itu akhirnya melalui konfirmasi dari Bapak Rohani dan juga beberapa mentor, dan diakhiri dengan pernyataan dari almarhum Pendeta Ruby Dirgantara yang mendukung 1000% untuk saya buka gereja. Lalu pada waktu itu akhirnya 8 tahun yang lalu, tepat di bulan Agustus, kami mengadakan ibadah yang pertama kali. Dan dimulai dari 2 komsel pada waktu itu, komsel saya dan juga komsel dari istri saya Mita, sampai hari ini berkembang. Tuhan berikan berkat penyertaan Tuhan, kita berkembang sampai kepada 21 komsel hari ini. Yang kita lakukan di GBPCW ini adalah memotivasi jemaat Tuhan yang secara khusus generasi muda menemukan potensi mereka, mengequip mereka, dan kemudian pada waktu mereka menemukan potensi dan juga sudah di-equip, kita kembalikan mereka untuk membawa generasi ini pada apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka. Sampai hari ini teman-teman yang ada di PCW ada sekitar 50-60 leaders yang dihasilkan. Bahkan mungkin bisa lebih karena ada beberapa yang sudah keluar dari kota Purwokerto. Itu yang kita lakukan. Selain kita fokus pada pengembangan kepemimpinan secara kerohanian dan juga secara skill, kita juga memiliki yayasan di GBPCW ini yang bergerak untuk menaungi anak-anak yang mungkin kesulitan dalam hal pembiayaan untuk sekolah. Dan yayasan ini juga bekerja sama dengan Yayasan Pandega Jaya dan juga Yayasan Isra Indonesia Sejahtera yang memiliki sekolah di daerah Kupang dan juga Rote. Kami terus menjalin kerjasama dengan mereka untuk membantu anak-anak di daerah timur, Indonesia Timur, di mana Indonesia Timur itu merupakan kantong Kristen, tapi tempat yang
memiliki keterbelakangan dalam hal perekonomian. Dan selain itu, selain yayasan, kami juga di awal tahun ini mendirikan sebuah perusahaan yang kami sebut dengan nama FAST, di mana perusahaan ini bergerak dalam hal indoor dan juga outdoor training dan juga outbound, di mana di dalamnya anak-anak kami ajarkan mereka untuk mengembangkan skill dalam hal berwira swasta di marketplace. Kendala pasti akan selalu ada, tantangan pasti akan selalu juga hadir dalam kehidupan kita, termasuk perubahan budaya dari budaya yang mungkin dibangun oleh orang tua sampai kepada hari ini yang kita lakukan, dari cara generasi anak-anak muda memimpin dan sebagainya. Ada banyak perubahan, tapi satu hal yang menurut saya sampai hari ini merupakan tantangan terbesar adalah bagaimana menghasilkan pemimpin-pemimpin yang rindu dan juga mau bergerak bersama untuk menunaikan agendanya Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, saya berdoa di usia yang sudah tidak lagi muda, kita sama-sama bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang pada akhirnya menyelesaikan amanat agung Tuhan, yaitu apa? Memuridkan generasi kita menjadi pemimpin yang betul-betul mengajarkan gaya hidup takut akan Tuhan. Dan saya berdoa hari-hari ke depan kita akan melihat penuaian jiwa yang begitu besar dan kita terlibat di dalamnya. Kita memuridkan generasi ini, kita memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang percaya, dan pada akhirnya kita akan berhadapan pada Tuhan dan kita melihat bahwa Tuhan menerima kita sebagai hamba yang mengembangkan talenta dan juga apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Akhir kata saya ucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Haleluya Stadion Mini yang ke-32 dan juga GBI PCW yang ke-8. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Stadion Mini Jemaat Haleluya yang ke-32 tahun. Dan juga selamat ulang tahun saya ucapkan kepada GBI Broken City Walk yang ke-8. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.